Nah, inilah inti yang akan kita pelajari, yaitu tentang program linier dan model matematika. Di kelas 10 semester 1, kita telah membahas tentang menggambar sistem pertidaksamaan linier dua variabel untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. X plus 2Y lebih dari sama dengan 6, X min Y kurang dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan min 4, dan Y lebih dari sama dengan 0. Bentuk-bentuk tersebut dikenal dengan istilah pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu dengan peubahnya adalah X dan Y. Untuk mencari daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel, bisa digunakan cara sebagai berikut. Di sini ada dua cara yang akan kita gunakan. Cara yang pertama, daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel dapat dicari menggunakan metode uji titik. Untuk cara yang kedua, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel dapat ditentukan berada di kanan atau kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien X dari pertidaksamaan linier dua variabel tersebut positif. Jika tidak positif, kalikan pertidaksamaan linier dua variabel dengan negatif 1. Yang kedua, jika koefisien X dari pertidaksamaan linier dua variabel sudah positif, perhatikan tanda ketaksamaannya. Jika tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri garis pembatas. Dan jika tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kanan garis pembatas. Agar lebih jelas, kita coba kerjakan contoh 1 berikut. Tunjukkan dengan diagram Kartesius himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita harus menggambar garis 3x ditambah 5y sama dengan 30 dulu. Kita tentukan titik potong garis tersebut dengan sumbu x dan sumbu y. Untuk garis 3x ditambah 5y sama dengan 30, ketika x-nya sama dengan 0, maka akan kita peroleh y sama dengan 6. Jadi, titik potong dengan sumbu y adalah 0,6. Kemudian titik potong dengan sumbu x-nya, ketika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 10. Jadi, titiknya kita peroleh 10,0. Sekarang kita coba gambarkan pada diagram Kartesius. Di sini ada titik 0,6 dan titik 10,0. Kemudian kalau kedua titik ini kita hubungkan, akan terbentuk garis 3x ditambah 5y sama dengan 30. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita akan coba menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan metode uji titik. Kalian boleh memilih sembarang titik. Di sini kita pilih titik 4,6 yang berada di sebelah kanan garis dari 3x ditambah 5y sama dengan 30. Kemudian, kita substitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan linier dua variabel 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30. Maka kita peroleh 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 6 hasilnya adalah 42. Jadi benar lebih dari sama dengan 30 ya. Artinya titik tersebut memenuhi pertidaksamaan 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30. Karena titik 4,6 ini tadi memenuhi pertidaksamaan 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30, maka daerah yang memuat titik 4,6 inilah yang akan kita arsir, atau daerah di sebelah kanan garis. Oke, jadi daerah yang diarsir ini menunjukkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel 3x ditambah 5y lebih dari sama dengan 30.
Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan memperhatikan koefisien X dan tanda ketaksamaan. Tadi diketahui soalnya adalah 3X ditambah 5Y lebih dari sama dengan 30. Kalau kita perhatikan di sini, koefisien X-nya adalah 3, positif. Kemudian tanda ketaksamaannya adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi berdasarkan aturan tadi, daerah penyelesaiannya akan berada di sebelah kanan garis. Garis dari 3X ditambah 5Y sama dengan 30. Jadi kalau ini garisnya, maka daerah penyelesaiannya akan berada di sebelah kanannya. Agar lebih paham lagi, kita coba kerjakan soal yang lain. Di sini ada contoh 2. Tunjukkan dengan diagram Kartesius himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 20, 2X ditambah Z kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, Z lebih dari sama dengan 0, dan XZ elemen bilangan real. Untuk menyelesaikannya, kita harus menggambar garisnya terlebih dahulu. Kita tentukan titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Z. Untuk garis yang X ditambah 2Z sama dengan 20, diperoleh titik potong dengan sumbu Z-nya adalah 0,10 dan titik potong dengan sumbu X-nya adalah 20,0. Sedangkan untuk garis 2X ditambah Z sama dengan 20, titik potong dengan sumbu X adalah 10,0 dan titik potong dengan sumbu Z adalah 0,20. Untuk X sama dengan 0 adalah sumbu Z dan Z sama dengan 0 adalah sumbu X. Jadi nanti kalau kita gambar hasilnya akan seperti ini. Ini adalah gambar dari garis batasnya. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita akan coba menggunakan cara yang kedua. Tadi diketahui pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Di sini koefisien X-nya adalah 1, positif, dan tanda ketaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka yang perlu kita arsir adalah daerah di sebelah kiri garis. Kemudian ada 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Ini koefisiennya adalah 2, positif, dan tandanya kurang dari sama dengan. Jadi yang perlu kita arsir juga daerah di sebelah kiri garisnya. Sedangkan untuk yang X lebih dari sama dengan 0, yang perlu kita arsir adalah daerah di sebelah kanan sumbu Z. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0, yang kita arsir adalah daerah di atas sumbu X. Kemudian, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kita arsir tebal ini. Jadi inilah daerah penyelesaian, karena di daerah inilah yang memenuhi semua fungsi batasnya. Agar kelihatan lebih jelas, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung menggambar arsirannya hanya di daerah ini saja. Inilah daerah penyelesaian dari X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 20, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang ketiga ini berkaitan dengan model matematika. Di sini diketahui seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika memenuhi syarat-syarat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Dan nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut. Untuk perumusan masalahnya, kita misalkan dulu X-nya itu adalah nilai tes potensi akademik dan Y adalah nilai tes psikologi. Kemudian syarat yang pertama yang kita peroleh berdasarkan kalimat yang ini, jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Nah, dari kalimat ini bisa kita buat model matematikanya menjadi X ditambah Y lebih dari sama dengan 14. Karena di sini tidak boleh kurang dari 14, berarti bisa kita tulis
dalam lebih dari sama dengan 14. Kemudian untuk syarat yang kedua, dari kalimat selanjutnya di sini ada nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Karena di sini tidak boleh kurang dari 6, berarti bisa kita tulis menjadi X-nya lebih dari sama dengan 6 dan Y lebih dari sama dengan 6. Jadi model matematika untuk permasalahan di atas adalah X ditambah Y lebih dari sama dengan 14, X lebih dari sama dengan 6, dan Y lebih dari sama dengan 6. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 45 meter. Penjahit tersebut akan membuat pakaian model U dan model V. Untuk model U memerlukan 1 meter kain polos dan 3 meter kain bergaris. Model V memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Laba dari masing-masing model U adalah Rp20.000 dan model V adalah Rp15.000. Buatlah model matematika agar penjahit tersebut mendapatkan laba maksimum. Yang pertama, kita perlu memisalkan terlebih dahulu, yaitu X-nya sebagai banyak pakaian model U dan Z sebagai banyak pakaian model V. Dari data soal di atas bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut. Di sini ada model U yang kita misalkan sebagai X, membutuhkan kain polos sebanyak 1 meter dan kain bergaris 3 meter. Untuk model V yang kita misalkan Y, kain polosnya membutuhkan 2 meter dan kain bergaris 1 meter. Untuk kain polos yang tersedia hanya 20 meter dan kain bergaris hanya tersedia 45 meter. Untuk pendapatan dari model U, yaitu Rp20.000 dan untuk model V, Rp15.000. Kemudian dari tabel ini bisa kita buat model matematikanya, yaitu sebagai berikut. Untuk kain polos, model matematikanya adalah X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Ini kita peroleh dari 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, karena yang tersedia hanya 20. Kemudian untuk yang kain bergaris, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 45. Didapat dari 3X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 45. Dan mengingat bahwa X dan Y menyatakan banyaknya barang, maka X dan Y tidak mungkin bernilai negatif, sehingga X dan Y dapat dinyatakan dalam bentuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sedangkan untuk pendapatan atau labanya, ini nanti akan menjadi fungsi objektif, yaitu dalam bentuk memaksimumkan laba, sama dengan 20.000 X ditambah 15.000 Z. Nah, jadi model matematika dari permasalahan di atas adalah X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 20, 3X ditambah Z kurang dari sama dengan 45, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan untuk fungsi objektifnya yaitu memaksimumkan laba adalah 20.000 X ditambah 15.000 Z.